Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya di hari Ahad ini kita teruskan pelajaran IPS kita. Dan ini adalah pertemuan yang kelima apa yang keempat? Yang keempat ya, insyaallah. Ya, yang keempat. Di pertemuan yang pertama kita telah belajar bagaimana tentang animisme dan dinasisme. Kemudian ada 3 kerajaan, yaitu kerajaan apa saja? Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan kerajaan Mataram ya, yang terletak di Jogja ini. Kemudian di pekan kedua kita lanjutkan dengan 3 kerajaan juga ya, yang bercorak Hindu, yaitu kerajaan apa? Kediri, Singosari, dan kerajaan Majapahit ya, yang terkenal dengan patihnya siapa? Ya, Patih Gajah Mada. Adapun di pertemuan di pekan kemarin kita sudah masuk di peninggalan sejarah kerajaan Buddha, dan ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan Kaling atau Kalingga atau Holing. Dan yang kedua adalah kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya ya, yang terkenal dengan istilah kerajaan Nusantara ya, karena begitu luas daerah kekuasaannya sampai ke daerah Asia. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang masih berkaitan dengan peninggalan Hindu Buddha ya, peninggalan bersejarah Hindu Buddha. Dan ini adalah insyaallah pembahasan terakhir berkaitan dengan peninggalan bersejarah Hindu Buddha. Maka insyaallah di pertemuan pekan depan atau di pekan selanjutnya ya, karena mungkin libur pekan depan, kita akan adakan ulangan harian insyaallah ya. Kita adakan ulangan harian, kita akan adakan kuis insyaallah. Oleh karena itu kalian persiapkan diri, kalian belajar ya, dibaca catatannya. Baiklah anak sekalian yang kita cintai, sebagaimana di video ini sudah Ustaz tulis ya, atau C itu peninggalan bangunan bersejarah yang bercorak Hindu Buddha. Peninggalan bangunan bersejarah yang bercorak Hindu Buddha. Maksud saja bawahnya apa itu? Candi Borobudur ya. Candi Borobudur. Siapa yang sudah pernah liburan ke sana, ke Candi Borobudur? Ya, kalau di antara kalian belum pernah yang ada liburan ke sana, alhamdulillah ya. Ustadz pun juga belum pernah. Tapi kalau ada di antara kalian yang sudah pernah liburan ke sana, maka cukup sekali saja ya. Tidak perlu diulangi ya, tidak usah diulangi ya. Kalau ingin liburan, mencari tempat wisata yang lainnya, yang tentunya banyak tempat liburan yang lainnya, ada pantai, ada pohon pinus, ada gunung dan lain sebagainya ya. Coba kita lanjutkan, dibaca pada bawahnya. Bercorak Buddha atau tempat ibadah agama Buddha. Bercorak Buddha atau tempat ibadah agama Buddha. Anak-anak sekalian, candi ini merupakan tempat ibadahnya agama Buddha ya. Bahkan terkadang yang beribadah di sana bukan hanya orang Indonesia saja ya, tapi orang-orang dari luar negeri juga terkadang pergi ke Indonesia untuk beribadah di sana. Maka sebagaimana tadi telah saya sampaikan ya,
tidak pantas bagi kita seorang muslim untuk mengunjungi tempat-tempat yang demikian ya, tempat-tempat yang di sana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kesyirikan ya. Tentunya kita seorang muslim marah, tidak suka ya dengan orang-orang ya, atau tempat-tempat yang di sana dilakukan kesyirikan ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi, tentu tidak pantas ya bagi kita untuk mengunjunginya ya. Tidak boleh bagi kita untuk mengunjunginya. Kalau seandainya kita ingin berliburan, ingin berwisata, ingin jalan-jalan ya cari tempat yang lain ya, tidak usah ke candi ya. Karena sekali lagi itu adalah tempat kesyirikan ya, tempat di mana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya kita marah, kita tidak suka dengan hal yang demikian. Baiklah, kita lanjutkan bawahnya. Berasal dari kata biara dan budur ya, berasal dari kata biara dan budur, yang artinya biara dibudur. Biara ini adalah Allah taala alam ya, yang dimaksud biara ini adalah biara ya, tempat ibadah ya, tempat ibadah. Adapun budur sepertinya ini berasal dari kata Jawa ya, bahasa Jawa, yaitu artinya tinggi ya. Berarti biara di budur ini artinya adalah tempat ibadah agama Buddha yang tinggi ya. Sekali lagi bahwa Borobudur ini asal katanya adalah biara di budur, yang artinya tempat ibadah agama Buddha yang tinggi. Kemudian bawahnya dirancang oleh Gunadarma. Dibangun oleh Raja Semaratungga tahun 825 Masehi. Raja Semaratungga ini termasuk anak keturunan dinasti Salendra ya. Anak keturunan raja-raja dinasti Salendra. Yang akhirnya anak keturunan dinasti Salendra ini juga termasuk pendiri kerajaan siapa yang kemarin terakhir? Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya yang awal pusatnya berada di Jawa Tengah. Bawahnya berada di daerah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini berada di Muntilan, Jawa Tengah ya, Magelang. Nah, di situ ada fotonya Candi Borobudur ya. Bagaimana megahnya Candi Borobudur. Alhamdulillah, tanpa kita mengunjunginya kita sudah bisa melihatnya ya, bagaimana keadaannya tentunya ya Candi Borobudur. Karena sekali lagi tidak pantas, tidak boleh bagi kita untuk mengunjungi tempat-tempat yang dimana mereka di sana beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana mereka melakukan kesyirikan ya, yang merupakan dosa besar, yang seandainya seseorang tidak bertaubat maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pembangunan Candi Borobudur ini juga tidak sebentar ya. Tidak sebentar ya, lebih kurang memakan waktu 23 tahun ya. Jadi pembangunan Candi Borobudur ini lebih kurang selama 23 tahun ya. Masya Allah, terlebih dahulu alatnya tidak seperti sekarang ya. Belum ada semen ya. Belum ada alat berat yang lainnya ya, seperti beko dan lain sebagainya. Ya, namun sekali lagi bahwa Candi Borobudur ini adalah tempat ibadah agama Buddha ya. Kita akui bahwa Candi Borobudur ini candi yang pembangunan yang luar biasa ya. Bangunan yang luar biasa. Nah, itu juga di mana ada orang-orang yang mengunjunginya ya. Ya, kalau seandainya ada orang-orang yang mengunjunginya, tidak mesti kita harus ikut-ikut dan mengunjunginya ya. Terkadang yang mengunjungi juga orang kafir ya, orang dari luar negeri, turis-turis ya, seperti itu. Maka tidak mesti kita harus ikut-ikutan mengunjunginya, berwisata ke sana dan lain sebagainya. Ya cukup alhamdulillah kita bisa melihat keadaannya dari foto atau dari Google atau dari yang lainnya ya, dari YouTube dan sebagainya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana keadaan candi tersebut.
Baiklah, kita lanjutkan di candi kedua ya, yaitu ada candi Candi Mendut ya, Candi Mendut. Yang kedua, peninggalan bersejarah Hindu-Buddha ini adalah Candi Mendut. Bawahnya bercorak Buddha, sama ya, bercorak Buddha. Didirikan oleh Raja Indra tahun 824 Masehi, berarti duluan Candi Mendut ya, dari Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur tadi tahun berapa? 825 ya. 825 Masehi. Berada di sebelah timur Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sebelah timurnya Candi Borobudur ya, sama tapi di Magelang, tetap di Magelang, di Jawa Tengah. Nah itu uh, foto Candi Mendut ya, tampak dari samping ya. Kemudian ini juga ya, foto Candi Mendut yang tampak dari depan ya. Terkadang yaitu bangunan candi ini terdapat patung-patung di depannya ya. Itu yang ada di tangga itu, yang sebelah kiri dan kanan itu patung apa itu ya, seperti muka seperti itu ya. Dan ini di dalamnya ya, ini merupakan isi yang ada di dalam Candi Mendut ya. Apalagi patung-patung yang seperti ini ya, tidak tahu patung apa ini, mungkin patung dianggap dewa ya. Maka tidak boleh untuk kita kunjungi ya. Dan juga tidak diperbolehkan juga meletakkan patung-patung dalam rumah. Oleh karena itu tidak pantas bagi kita untuk mengunjunginya, untuk berwisata ke sana. Oke, langsung saja candi yang ketiga itu Candi Kalasan. Coba dibaca bawahnya, didirikan pada tahun 778 Masehi oleh keluarga Salendra ya, sama ya. Candi Borobudur tadi juga didirikan oleh dinasti atau keturunan kerajaan Salendra. Terletak di desa Kalasan Sleman ya, ya di Sleman ini ya, di Kalasan tepatnya ya. Makanya disebut Candi Kalasan. Nah, ini diantara contoh foto Candi Kalasan ya. Lebih kurang sama seperti Candi Mendut, cuman Candi Kalasan ini tidak ada tangganya ya. Kalau Candi Mendut tadi ada tangganya, agak meninggi. Nah, ini juga foto Candi Kalasan. Nah, ya langsung saja kita ke candi yang keempat, itu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini bawahnya bercorak Hindu ya, bercorak Hindu. Kalau Candi Borobudur tadi bercorak Buddha. Didirikan oleh rangkai pikatan dari Wangsa Sanjaya ya. Dari Wangsa Sanjaya ini Allah Ta'ala alam, mungkin maksudnya adalah keturunan ya, Sanjaya ya, keturunan Sanjaya. Dibuat oleh Bandung Bandawasa pada abad ke-9. Pada abad ke-9. Mendekati tahun ke-900 atau 900 atau tahun 900 yang lebih ya. Terdapat di perbatasan Provinsi Jogja dan Jawa Tengah ya, di perbatasan Provinsi Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian bawahnya disebut Candi Roro Jonggrang ya, disebut Candi Roro Jonggrang. Jadi Candi Prambanan ini juga disebut Candi Roro Jonggrang. Nah, Allah Ta'ala alam, Ustaz belum tahu pastinya kenapa dia disebut Candi Roro Jonggrang. Ini di antara fotonya ya. Subhanallah ya, memang cukup indah ya, cukup luar biasa bangunannya ya. Ya kalau orang tidak tahu ya wajar kalau mereka tertarik untuk mengunjunginya ya. Tapi sekali lagi kalian sudah belajar ya, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk kunjungi. Alasannya kenapa ya, tadi sebagaimana saya sampaikan tadi ya, di sana adalah tempat-tempat di mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kesyirikan, maka sepantasnya kita untuk marah dan tidak suka ya. Nah, itu juga Candi Prambanan ya. Foto Candi Prambanan. Itu ya.
juga jenis Prambanan, dan ternyata memang jenis Prambanan tidak hanya satu dua ya, tapi lebih banyak ya, jumlah jenis Prambanan ini banyak. Masya Allah ya, kelihatan megah ya, kelihatan megah, kelihatan berdiri kokoh kuat seperti itu ya. Ya alhamdulillah ya, kita bisa melihatnya walaupun tidak mengunjunginya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai ya. Mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat untuk belajar, untuk memurajaah, untuk mengaji, untuk menambah hafalannya ya. Apalagi kalian juga termasuk sudah senior ya, sudah kelas 5 ya, sudah ada adik kalian sudah banyak ya. Semestinya kalian memberikan contoh yang baik pada adik-adik kalian ya, agar terus rajin belajar, rajin meraja, rajin menghafal dan lain sebagainya ya. Berikan contoh yang baik terhadap adik-adik kelas kalian. Sekali lagi saya ingatkan, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan adakan ulangan harian kuis ya, insya Allah. Silakan dipelajari catatannya ya, insya Allah nanti Ustadz kirim ya, insya Allah semoga dimudahkan Ustadz kirim ringkasan dari awal sampai pertemuan kali ini ya, sebagai bahan kalian untuk belajar insya Allah. Demikian dari Ustadz. Apabila banyak kurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Ustadz akhiri, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.